Berikut penjelasan dari course product pricing. Nah, penolakan, nama saya Randall Zinedine, saya dari program studi manajemen penempatan internship di Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, untuk outline materi pada course ini, yang pertama ada aspek dasar dalam pricing, kemudian yang kedua ada metode dan juga faktor yang akan mempengaruhi dalam kita melakukan pricing, kemudian yang ketiga ada strategi umum dalam pricing yang biasa diterapkan oleh bisnis-bisnis lain. Nah, untuk tujuan materi sendiri yang pertama adalah untuk dapat mendefinisikan apa itu pricing, kemudian untuk mengetahui aspek dasar dalam menentukan harga, kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui metode utama dalam melakukan pricing, dan juga untuk mengetahui strategi umum serta persamaan dan juga perbedaannya. Nah, langsung saja masuk ke materi. Jadi yang pertama ada aspek dasar dalam pricing. Nah, pricing sendiri adalah penentuan harga. Nah, biasanya dalam penentuan harga ini sebuah bisnis itu mendasarkan harganya melalui 3 aspek utama, yakni dari biaya, terus kompetitor, dan juga dari sisi konsumen. Nah, untuk lebih rincinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada metode dan juga faktor yang akan mempengaruhi pricing. Jadi yang 3 tadi. Nah, yang pertama adalah harga berbasis biaya. Nah, tentu sesuai dengan judulnya, penentuan harga di sini akan didasarkan oleh seluruh biaya yang akan dikeluarkan, yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi seorang entrepreneur maupun marketer atau seorang manajemen strategik itu perlu mengetahui mulai dari biaya tetapnya, variabelnya, kemudian biaya totalnya berapa, itu perlu diketahui agar bisa menentukan harga yang dengan basisnya biaya. Nah, penentuan harga berbasis biaya ini dapat menggunakan beberapa metode, yakni yang pertama ada markup dan juga break even point. Nah, untuk markup sendiri di sini ada 3 jenis. Nah, di mana 3 jenis ini dibedakan melalui jalur distribusinya. Untuk yang pertama ini ada dari perusahaan, yang dimana perusahaan ini langsung menjual kepada konsumen akhir atau end user. Nah, di sini perusahaan standarnya adalah mematok markup cost melalui biaya sebesar 20%, seperti itu. Misal nih, seperti contohnya di sini, sebuah perusahaan memiliki cost per produknya adalah $1, kemudian di markup sebesar 20% dan menjadi $1,2 untuk dijual kepada end user. Kemudian yang kedua, ini perusahaan menggunakan distributor utama sebagai jalur penjualannya. Nah, dari sama seperti yang pertama tadi, di markup 20% terlebih dahulu, kemudian si distributor utama ini juga akan melakukan markup yang akan dikenakan oleh end user, seperti itu. Dan yang ketiga ini sama, cuman ini lebih panjang lagi, jadi akan dilakukan markup bertingkat hingga berkali-kali hingga sampai ke end user, seperti itu. Nah, untuk markup sendiri dapat dihitung dengan 2 cara, yakni markup on cost dan juga markup on selling price. Di mana kalau markup on cost kita hanya menghitung harga kita melalui biaya saja. Nah, ini biasa markup on cost ini biasa digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk markup on selling price ini biasanya digunakan oleh retailer-retailer atau distributor-distributor yang menjualnya secara retail atau satuan, seperti itu. Nah, seperti yang contoh di sini ya untuk markup yang on cost, di mana misalnya biaya produksi suatu produk itu $75, kemudian produk itu dijual seharga $99. Nah, dari situ kita bisa cari berapa persen markup-nya gitu kan. Nah, setelah dihitung dengan rumus itu, nah cara carinya itu gampang, yakni margin value dibagi cost per unit. Nah, atau margin value ini selisih antara harga jual dan biaya total per produk, seperti itu. Nah, setelah dihitung, ketemulah markup-nya 32%. Nah, caranya sama seperti yang markup on selling price, sama margin value per selling price, dan ketemulah 44,7%. Nah, kemudian metode yang kedua yakni melalui break even point. Nah, break even point ini adalah titik di mana total pendapatan dan juga total biaya itu sama. Nah, ini tuh titik di mana perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan. Nah, BEP sendiri kalau
untuk yang BEP yang pertama sendiri itu bisa dihitung menggunakan rumus tersebut, yakni total fixed cost dibagi price dikurang rata-rata variable cost. Nah, beda lagi ketika kita akan menghitung BEP dari misalnya kita retailer itu menggunakan rumus yang kedua ini, yakni harga yang perlu digunakan perusahaan untuk mencapai titik impasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, ini bisa dilihat yakni price plus rata-rata variable cost dikali quantity produk, terus ditambah sama fixed cost dibagi sama quantity. Nah, kemudian yang kedua, aspek yang kedua yakni harga berbasis kompetitor. Jadi ketika produk atau jasa pengusaha ini tidak jauh berbeda karakteristiknya dengan produk kompetitor, nah maka kita harus lebih fokus pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh kompetitor. Nah, misalnya nih kita juga bisa mematok harga produk atau jasa kita itu sama dengan harga kompetitor yang kita, maupun bisa lebih tinggi maupun lebih rendah, tergantung sama kualitas dari produknya kita. Nah, pengusaha sendiri ketika kita menjadi seorang entrepreneur itu dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari kompetitornya kita. Nah, aspek apa aja sih yang atau dasar apa aja yang membuat kita bisa mematok harga lebih tinggi dari kompetitor kita? Ini yang pertama ada memiliki nilai besar untuk konsumen. Jadi produk kita harus memiliki nilai yang lebih-lebih kepada konsumen agar konsumen juga puas dengan harga yang tinggi dan juga nilai-nilai yang didapatkan. Kemudian yang kedua ada kualitas yang lebih tinggi dari kompetitor, itu juga bisa. Kemudian lebih atau berharga atau mewah. Jadi produknya kita itu lebih mewah dari kompetitor lain, lebih mewah, produknya lebih mewah daripada produk yang pernah dibeli oleh konsumen kita. Kemudian yang keempat, yakni lebih tepat dan lebih dapat diandalkan daripada pesaing. Nah, ini lebih ke fitur-fitur dari produknya. Jika produknya kita punya fitur yang lebih banyak dan lebih menguntungkan konsumen daripada konsumen membeli produk lain, maka kita juga bisa mematok harga yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian basis yang ketiga, yakni harga berbasis konsumen. Nah, harga berbasis konsumen ini kita seperti melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan pengaruh produknya kita terhadap konsumen atau keterkaitan keduanya. Yang pertama kita bisa pakai conjoint analysis. Nah, conjoint analysis ini fungsinya untuk menggambarkan karakteristik dan juga manfaat produknya kita bagi pelanggan. Nah, setelah pelanggan itu mengetahui karakteristik produknya kita, maka pelanggan juga dapat menentukan harga dari layanan maupun produk yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua, yakni dapat melalui eksperimen, yakni biasanya perusahaan itu melakukan penjualan secara tersebar dengan menggunakan harga yang berbeda-beda seperti itu. Nah, misalnya nih kita menjual produk A di Surabaya dengan harga 10.000 dan kita menjual produk B di Gresik dengan harga 8.000 seperti itu. Kemudian ada juga nilai ekonomis untuk konsumen. Nah, di sini dari perspektif konsumen, nilai ekonomis suatu produk atau jasa itu dikaitkan dengan manfaat penggunaan produk atau jasa tersebut dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Jadi langsung di-compare langsung antara produk A sama produk B. Seperti itu. Nah, kemudian ini insight baru bagi teman-teman mungkin, yakni strategi umum dalam pricing yang biasa digunakan oleh marketer dalam memikat konsumen untuk meningkatkan penjualan. Nah, pengusaha itu dapat menggunakan salah satu dari 3 strategi penetapan harga secara umum ini, yakni melakukan market skimming. Nah, market skimming ini maksudnya adalah harga itu ditetapkan lebih tinggi dibanding dengan kompetisi atau kompetitor lainnya. Nah, namun ketika kita melakukan market skimming ini, kita juga harus yakin dan juga percaya dan faktual bahwasanya produknya kita itu memiliki kualitas yang lebih tinggi, memiliki citra yang lebih tinggi, memiliki nilai yang lebih tinggi dari produknya kompetitor. Kemudian yang kedua ada market penetration, yakni produk atau jasa itu kita perkenalkan kepada pasar. Kita langsung jualnya kepada pasar, namun dengan harga yang lebih rendah dari harga kompetitor. Nah, tujuannya ini adalah untuk mencari pasar dan meningkatkan penjualannya kita. Kita bisa mengambil margin yang lebih tipis atau margin yang kecil, namun dengan kuantitas yang sangat besar seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada market kompetitif, di mana kita melibatkan pengaturan harga atau produk jasa di tingkat pesaing. Penekanannya adalah pada elemen bauran pemasaran lainnya. Nah, market kompetitif ini misalkan produknya sama, namun kita memberikan layanan yang berbeda kepada customer kita. Nah, itu bisa meningkatkan harga dari produknya kita. Misal nih restoran nasi kebuli di A, kemudian nasi kebuli di B, lebih mahal di A. Kenapa? Soalnya di A memberikan servis yang baik, layanan yang baik, dan tambahan-tambahan lainnya seperti itu. Biasanya dari sisi layanan, kemudian distribusinya, dan juga after atau post purchase-nya itu seperti apa gitu. Kemudian yang adapun strategi pricing lainnya yang biasa digunakan oleh marketer yakni differential pricing, di mana harga itu disesuaikan berdasarkan perbedaan pelanggan, lokasi layanan, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan lain-lain. Nah, biasanya ini ada di toko-toko retail atau toko-toko grosir. Misalkan kita beli 100 dus atau 50 dus, itu pasti harganya bakal berbeda sama orangnya berbeli secara ecer. Kemudian ada psychological pricing, yakni teman-teman ini pasti sudah tahu, yakni menggunakan harga dengan angka akhir itu ganjil. Misalkan 99.000, 499.000, dan seterusnya. Kemudian ada promotional pricing, yakni harga itu diturunkan sementara, biasanya terkait dengan beberapa acara khusus seperti weekend sale. Nah, ini promo-promo biasanya kayak hari Minggu gitu kan. Terus misalnya kalau toko roti itu biasanya melakukan diskon 50%, potongan 50% ketika sudah di atas jam 9 atau hampir 1 jam tutup lokasi atau tutup toko seperti itu. Kemudian ada predatory pricing, yakni menetapkan harga rendah, sangat rendah sekali seiring dibawa biaya untuk memaksa pesaing keluar dari pasar. Nah, ini lebih ke strategi yang negatif tapi biasa dilakukan oleh kompetitor biasanya. Kemudian ada umbrella pricing, yakni pesaing dominan di pasar menetapkan harga, memaksa pesaing yang lebih kecil untuk menetapkan harga yang lebih rendah untuk menarik konsumen. Nah, biasanya ini persaingan antara UMKM sama korporasi. Kan pastinya biaya yang dikeluarkan oleh UMKM sama korporasi ini kan jauh berbeda seperti itu. Kemudian ada strategi pricing lainnya, ada premium pricing, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mempertahankan status merek atau mewah. Nah, contoh lagi seperti brand-brand mewah ya, teman-teman, yakni LV, Gucci, dan lain-lain. Mereka tidak pernah melakukan diskon karena untuk menjaga nama baik dan citra brandnya mereka. Kemudian ada dynamic pricing, yakni perusahaan mengubah harga produk secara real time sebagai tanggapan atas data dari pasar. Jadi kita melakukan riset, mendapatkan data, oh bahwasannya harga ini naik, oh bahwasannya harga ini turun, seperti itu. Kemudian ada multiple unit pricing, yakni menetapkan harga tunggal untuk 2 atau lebih unit produk. Seperti contohnya nih, kita beli kebab 2 biji, itu harganya 20.000. Namun kalau misal kita beli satuan itu harganya 12.000. Itu lebih ke harga grosir gitu. Kemudian ada bundle pricing atau bundle produk, biasanya kita sebut. Nah, itu yakni menggabungkan 2 atau lebih produk layanan, biasanya saling melengkapi dan saling bermanfaat satu sama lain. Jadi, misal nih kita beli shampoo plus conditioner, pasti harganya akan berbeda dengan kita hanya membeli shampoo saja, seperti itu. Kemudian ada captive pricing, yakni menjual produk dasar dengan harga yang lebih rendah, tetapi harga produk yang dibutuhkan untuk menggunakan produk utama ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi untuk produk utama misalkan nih handphone kan pasti mahal tuh handphone itu. Nah, namun produk penunjangnya itu kan murah-murah, misalnya casing, kemudian memory card dan lain-lain, itu kan pasti jauh lebih murah daripada handphonenya. Kesimpulan pada course kali ini yakni dalam menentukan harga produk, seorang entrepreneur maupun perusahaan itu perlu mempertimbangkan banyak aspek dari bisnis. Nah, aspek dasar yang dapat digunakan adalah tiga aspek tadi, yakni kompetitor, pasar, dan juga biaya produksi perusahaan. Nah, harga sendiri juga dapat menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam bisnis kita untuk dapat meningkatkan penjualan produk kita di pasar. Serta
strategi dengan harga ini juga dapat meningkat sebagai peningkatan nilai merek dari produknya kita sendiri seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih.